Berjumpa kembali di program Bible Everyday. Saya senang hati menyambut Anda semuanya yang mungkin baru pertama kali berjumpa dengan channel ini. Channel ini adalah channel pendalaman Alkitab, yang mana setiap hari kita akan baca satu pasal satu hari, kita akan bahas dan kemudian kita akan menggalinya bersama-sama. Tidak hanya sekedar membaca, menggali, tetapi kita juga akan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kehidupan rohani kita pasti bertumbuh. Dan kita sudah tiba di 1 Tesalonika pasal yang pertama. Surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat rintisan Paulus. Jemaat ini adalah buah daripada pelayanan Paulus. Dan kalau Paulus menyapa jemaat ini, terlihat bahwa Paulus menyapa dengan penuh ucapan syukur. Artinya apa? Jemaat yang dirintisnya ini memang jemaat yang mengalami sebuah pertumbuhan. Apa saja yang membuat Paulus mengucap syukur atas jemaat ini? Kita temukan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Jadi bahwa jemaat di Tesalonika ini menjadi jemaat yang membuat Paulus sangat bersuka. Sebab jemaat yang dirintisnya ini mengalami pertumbuhan. Apa saja? Ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Berhenti dulu sampai di sini. Alasan pertama, mengapa Paulus bersyukur untuk jemaat ini? Karena jemaat ini adalah jemaat yang memiliki iman, jemaat yang bertumbuh dalam iman, jemaat yang tidak berhenti pada fase tertentu di dalam kekristenan mereka, jemaat yang terus rindu bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Kerinduan yang sama juga harusnya kita miliki sebagai orang Kristen, bahwa kekristenan tidak boleh berhenti pada satu fase tertentu. Apalagi kita belum beranjak dewasa, kita masih kanak-kanak rohani, tapi berhenti di situ, stagnan di situ. Dari tahun ke tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kekristenan kita adalah kekristenan yang kanak-kanak. Ini artinya tidak ada pekerjaan iman yang ada di dalam hidup kita. Ini artinya kita mengalami stagnasi. Dan mengalami stagnasi sesungguhnya adalah sebuah kemunduran. Sebab seiring dengan berjalannya waktu harusnya terjadi pertumbuhan. Namun kalau terjadi perlambatan pertumbuhan atau bahkan stagnasi, tidak kemana-mana, itu adalah kemunduran. Hal yang pertama, belajarlah untuk membuat iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh tidak ada cara lain kecuali kita memang melakukan disiplin rohani. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk baca firman, ambil waktu untuk beribadah, bahkan melayani Tuhan. Dan tidak cukup hal-hal itu saja. Praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka benar ada pekerjaan iman di dalam hidup kita. Hal yang kedua yang membuat Paulus bersukacita atas jemaat Tesalonika, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, usaha kasihmu. Saya ceritakan sedikit latar belakang jemaat Tesalonika. Kota Tesalonika adalah kota yang sangat besar. Bahkan kota terbesar setelah kota Athena. Jadi kota terbesar nomor 2 di Yunani sana itu adalah Tesalonika. Tentu saja sebagai kota yang besar, maka kota ini sangat maju. Apalagi ini menjadi pintu gerbang jalur perdagangan. Jadi kota ini wajar kalau berkembang. Luar biasa sekali. Sebetulnya mirip-mirip dengan kota Tesalonika adalah kota Korintus. Karena berada di jalur strategis, berada di jalur perdagangan. Korintus adalah kota yang maju. Sehingga sebagaimana orang-orang di Tesalonika, jemaat di Tesalonika, mereka makmur, mereka sejahtera, mereka kaya secara keuangan. Jemaat Korintus juga sama, maju, makmur, sejahtera secara keuangan. Tapi apa yang membedakan antara jemaat Korintus dan jemaat Tesalonika? Kalau Anda baca di jemaat Korintus, Paulus berulang kali harus mengingatkan, menegur mereka. Karena mereka ini sekalipun kaya secara keuangan, tapi miskin dalam kemurahan hati.
Sampai-sampai Paulus mengambil contoh jemaat Makedonia, harus menunjukkan itu kepada jemaat di Korintus. Makedonia ini jemaat yang miskin, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Bagaimana mungkin jemaat Korintus yang kaya dalam keuangan tapi malah miskin kalau soal memberi? Namun beda dengan jemaat di Tesalonika, sama-sama kaya, tapi jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang juga tekun di dalam usaha kasih. Jemaat yang suka mendukung pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan. Jemaat yang suka berbagi satu sama lain. Ketika melihat kesulitan yang dihadapi saudara seiman, pada waktu itu masa aniaya juga terjadi di jemaat Tesalonika ini, bahwa mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi kasih mereka itu terlihat nyata. Iman mereka tidak hanya sekedar dalam kegiatan-kegiatan ibadah saja, tidak sekedar secara liturgi, tetapi iman mereka terlihat jelas dari usaha kasih mereka, dari kebaikan hati mereka, dari kemurahan hati mereka, dan hidup mereka menjadi berkat bagi yang lain. Hal apalagi yang membuat Paulus bersuka cita, mengucap syukur untuk jemaat di Tesalonika ini? Mari kita baca lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang punya ketekunan di dalam pengharapan. Jemaat Tesalonika juga mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa aniaya. Namun bagaimana mereka bisa bertahan di tengah-tengah aniaya seperti itu? Kuncinya sederhana, karena mereka punya pengharapan. Dan mereka bertekun di dalam pengharapan itu. Artinya pengharapan mereka tidak sesaat. Pengharapan mereka tidak kadang muncul, tidak kadang tenggelam. Tapi tekun dalam pengharapan. Artinya pengharapan mereka terus menerus. Mereka konsisten untuk terus berharap kepada Tuhan. Maka jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang kuat karena punya pengharapan yang kuat juga di dalam Tuhan. Apakah kita menjadi ucapan syukur bagi orang-orang yang selama ini memimpin kita? Karena mereka melihat iman kita, mereka melihat kemurahan hati kita atau usaha kasih kita, mereka juga melihat ketekunan kita di dalam berharap. Sebagaimana Paulus mengucap syukur untuk jemaat ini, saya pun tak henti-hentinya mengucap syukur untuk jemaat yang saya layani. Kalau mereka bertumbuh dalam iman, mereka menjadi jemaat yang murah hati, dan mereka juga menjadi jemaat yang terus berharap kepada Tuhan. Kalau saya saja, kalau Paulus saja senang melihat jemaat seperti ini, apalagi Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dia rindu anak-anaknya bertumbuh dalam iman. Dia rindu anak-anaknya hidup di dalam kasih. Dia rindu anak-anaknya berada dalam pengharapan yang senantiasa. Makanya benar apa yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana dengan Anda? Tuhan berkati.